Alexander the Great adalah seorang raja Makedonia yang hampir tak terkalahkan pada masanya. Setelah melalui lika-liku kehidupan kekaisarannya, dia dikejutkan dengan berita meninggalnya sahabat dekat sekaligus pemegang komando tertinggi setelahnya yaitu Hephaestion. Pulih dari masa berkabung, Alexander kembali mengalihkan perhatian pada rencana meluaskan wilayah kekaisarannya, namun gagasan ini bakal tidak pernah terwujud. Hanya berjarak lebih kurang setahun pasca Hephaestion wafat, atau tepatnya pada 10 atau 11 Juni 323 sebelum Masehi, Alexander mangkat di Babylon pada usia 32 tahun setelah menderita demam tinggi selama 10 hari. Berbagai teori meruak perihal musabab kematian Alexander seperti diracun, terserang malaria, akibat meningitis atau radang selaput otak, hingga gegara infeksi setelah meminum air yang terkontaminasi bakteri. Sejarawan Plutarch mencatatkan bahwa 14 hari sebelum mangkat, Alexander menjamu laksamana armadanya, Nearchus beserta teman lainnya, Medius dari Larissa, dalam satu pesta minum berkelarutan sebelum terserang demam tinggi yang membuatnya gagal pulih kembali. Ketika ditanya calon penggantinya, Alexander hanya berujar, yang terkuat. Yang mana menjadi sebuah jawaban pendek yang bakal memecah kekaisarannya menjadi beberapa wilayah masing-masing di bawah kuasa 4 jenderalnya yang dikenal sebagai Diadochi atau disebut juga dengan sebutan para pewaris atau the successors, yaitu Cassander, Ptolemy, Antigonus dan Seleucus. Akan tetapi, baik sejarawan Plutarch maupun Arrian sepakat menyatakan bahwa Alexander sebenarnya berniat mewariskan tampuk kekuasaan pada Perdiccas, yakni sobat kental Hephaestion yang mendapat kehormatan mengusung jenazahnya bersama Alexander sendiri dalam prosesi pemakaman di Babilonia. Selain itu, Perdiccas juga dikenal sebagai teman dekat sekaligus pengawal pribadi atau bodyguard dan rekan militer Alexander dalam unit kavaleri. Atas dalih kedekatan inilah gagasan suksesi tersebut bisa sangat mungkin terjadi mengingat kebiasaan Alexander yang suka memberi berbagai hadiah dan beragam anugerah pada orang-orang terdekatnya. Karenanya menjelaskan dasar pilihan atas Perdiccas dibanding teman lainnya. Pada kenyataannya, sebisa apapun suksesi ini dimungkinkan, sejarah sendiri menyaksikan bahwa semua jenderal bawahan Alexander mengabaikan niatan atau bahkan titah tersebut dan Perdiccas sendiri dibunuh pada 321 sebelum Masehi atau berselang sekitar 2 tahun pasca wafatnya sang jenderal agung. Cassander, notabene sobat lawas Alexander sendiri, bakal menerbitkan titah eksekusi pada anggota keluarga sang jenderal, yakni atas sang istri Roxana dan putranya dari Alexander serta sang ibu Olympias, semuanya demi mengamankan tahta sebagai Raja Makedonia yang baru yang mana nantinya gelar ini bakal direbut oleh Antigonus pertama dan keturunannya. Ptolemy pertama mencuri jenazah Alexander di tengah perjalanan menuju Makedonia dan secara diam-diam mengebumikan jasadnya di Mesir dengan harapan memenuhi ramalan yang menyebut bahwa tanah tempat jenazah bersemayam bakal menjadi makmur dan tak terkalahkan. Benar tidaknya ramalan tersebut? Jelasnya Ptolemy berhasil mendirikan dinastinya sendiri, dinasti Ptolemy atau Ptolemaic dinasti di Mesir dan bertahan hampir 3 abad hingga berakhir pada 30 sebelum Masehi atau bertepatan dengan mangkatnya Cleopatra VII sebagai keturunan terakhir Ptolemy. Sementara itu, Seleucus berhasil membangun Kekaisaran Seleuci atau Seleucid Empire yang terdiri atas wilayah Mesopotamia, Anatolia dan sebagian India. Dia juga menjadi Diadochi terakhir yang bersintas pasca berakhirnya 40 tahun perang berkepanjangan antar para pewaris dan keturunan mereka, serta bakal dikenal sejarah dengan julukan Seleucus Pertamanicator yang tak terkalahkan. Sekalipun tidak ada dari keempat pewaris yang memiliki kecerdasan, kejelian serta kejeniusan militer setingkat Alexander, mereka mampu mendirikan dinasti masing-masing, dan dengan beberapa pengecualian, bakal memerintah wilayahnya sendiri-sendiri hingga masa kedatangan bangsa Roma. Pada gilirannya, pengaruh para pewaris atas wilayah masing-masing bakal menggiring terciptanya sebuah kurun sejarah yang disebut para pakar dengan nama periode Helenik, yakni era yang merefleksikan beragam bentuk akulturasi baik pemikiran maupun tradisi Yunani terhadap apapun dan dimanapun populasi asli berada. Berdasar risalah Diodorus Siculus, terwujudnya kekaisaran tunggal yang menyatukan semua bekas musuhnya memang telah diumumkan sebagai salah satu syarat mutlak bagi pewaris resmi Alexander. Karenanya, berbagai bangsa dari timur dekat didorong untuk menikah dengan bangsa lain dari Eropa, atau sebaliknya, guna menciptakan sebuah budaya baru yang dianut semua pihak. Dengan demikian, sekalipun para Diadochi gagal dalam mewujudkan cita-cita Alexander secara damai, program Helenisasi yang dijalankan kekaisaran mereka tetap memberikan kontribusi pada tercapainya impian sang jenderal agung atas satu budaya manunggal atau cultural unity, meskipun kemanunggalan tersebut tidak sepenuhnya bisa terwujud. Pada 331 sebelum Masehi, Alexander kembali berhadapan dengan Raja Darius III di medan pertempuran wilayah Gaugamela juga dengan jumlah pasukan Persia yang jauh lebih besar. Lagi-lagi Alexander berhasil mengalahkan Darius dengan mutlak dan sekali lagi memaksa sang raja melarikan diri dari medan pertempuran.
Pasca kekalahan ini Raja Darius bakal dibunuh dan menemui ajal di tangan jenderal sekaligus sepupunya sendiri yaitu Bessus. Dikabarkan bahwa tindak pembunuhan ini justru sangat disesalkan oleh Alexander sendiri. Jasad Raja Darius dimakamkan dengan penghormatan tertinggi serta anggota keluarganya yang bersintas diperlakukan penuh hormat. Alexander lantas mendeklarasikan diri sebagai Raja Asia dan melanjutkan kampanye pasukannya menuju kota Akbar yaitu Susa, yang menyerah tanpa syarat maupun perlawanan. Dari kota Susa, Alexander bergerak menuju kota Persepolis. Menurut sejarawan kuno Diodorus Siculus dan beberapa sejarawan lain, pada 330 sebelum Masehi Alexander adalah orang pertama yang mulai membakar istana pusat dan sebagian besar bangunan kota sebagai bentuk balas dendam atas pembakaran kota Akropolis yang dilakukan Raja Xerxes ketika bangsa Persia menginvasi Yunani pada 480 sebelum Masehi. Juga diriwayatkan bahwa tindak pembakaran ini bermula dari satu pesta minum, manakala Thais yang merupakan seorang wanita berkebangsaan Athena juga kekasih Jenderal Ptolemy, mencetuskan gagasan yakni bakal menjadi satu aksi balas dendam yang sempurna jika kota tersebut dibakar oleh tangan-tangan para wanita. Thais dikabarkan sebagai orang kedua yang melempar obor tepat setelah Alexander melempar obornya untuk memulai membakar kota. Meninggalkan Persepolis dalam purukan debu dan onggokan puing seraya membawa barang jarahan dalam jumlah tak kepalang tanggung, Alexander bergerak menuju kota Baktria dan Sogdinia serta menundukkan kedua kota ini dengan mudah. Pada 329 sebelum Masehi, Alexander mendirikan kota Alexandria Eschate di sekitar wilayah sungai Iaxartes, menghancurkan kota Chiropolis, dan mengalahkan bangsa Skythia. Pada masa-masa ini juga, Alexander banyak mendirikan kota baru yang mengadopsi namanya sebagai upaya penguatan pencitraan publik terhadap sosoknya sebagai dewa, sekaligus menobatkan diri sebagai Raja di Raja atau King of Kings, yakni gelar kehormatan yang biasa digunakan raja-raja dari periode Kekaisaran Persia pertama. Demi menjaga status tertinggi tersebut, Alexander tidak ragu menerapkan praktik proskinesis atau tradisi bangsa Persia yang memaksa siapapun untuk terlebih dahulu berlutut dan mencium tangan sebelum menyapa raja, bahkan bagi anggota tentaranya sendiri. Tak disangka, pasukan Makedonia balik berangsur resah dan makin tidak nyaman seiring kian jelasnya Alexander memuja dan mengadopsi budaya Persia. Keresahan internal ini sampai menetaskan percobaan pembunuhan atas Alexander, namun terbongkar sebelum sempat terlaksana. Mereka yang terlibat dieksekusi tanpa memandang kenyataan bahwa sebagian dari para konspirator ini juga termasuk sobat lawas Alexander sendiri. Callisthenes, cucu ponakan Aristoteles, merupakan salah satu korban ketika namanya ikut terseret dalam upaya makar tersebut. Cleitus, negarawan sepuh yang pernah menyelamatkan nyawa Alexander dalam Perang Granicus juga bakal menerima nasib serupa. Melalui dua peristiwa berbeda dalam tahun yang sama, yaitu pada 328 sebelum Masehi, Alexander membunuh Callisthenes dan Cleitus masing-masing secara berurutan, atas tuduhan pengkhianatan dan meragukan otoritasnya. Kegemaran Alexander yang suka minum melampau batas sudah amat dikenal dan terkait kematian Cleitus, kebiasaan ini jelas amat berpengaruh terhadap kasus pembunuhan tersebut. Sebelumnya, baik Cleitus maupun Callisthenes diketahui makin tajam melontarkan kritik seiring makin kuatnya Alexander mengadopsi budaya Persia. Sekalipun dikenal amat cakap berdiplomasi dan menangani segala urusan terkait penduduk, bahkan penguasa, dari wilayah taklukan, Alexander sama sekali tidak pernah dikenal mau berlaku ramah atau sekedar toleran menghadapi pendapat atau opini pribadi yang tidak sejalan dengan pikirannya. Parahnya, keangkuhan watak ini justru makin menjadi-jadi saat Alexander dalam kondisi terpengaruh minuman. Alhasil, kematian Cleitus tergolong singkat dan cepat setelah ditembus lembing yang dilontarkan Alexander. Sementara Callisthenes dijebloskan ke penjara dan bisa jadi meninggal saat dalam kurungan atau dipalang dengan kayu salib. Pada 327 sebelum Masehi, setelah mengamankan wilayah Persia di bawah kendali tangannya serta baru saja menikahi bangsawan wanita dari Baktria bernama Roxana, Alexander mengalihkan fokus ekspansi militernya ke wilayah India. Keburu mendengar kabar tentang sepak terjang Jenderal Agung Makedonia ini sebelumnya, Raja Ompis dari Taksila India, memutuskan untuk menyerah dan mengakui otoritas Alexander tanpa perlawanan. Namun tidak bagi dua suku lain, Aspasik dan Asakenoi yang bersikukuh melawan. Dalam peperangan di sepanjang 327 sebelum Masehi hingga menjelang 326 sebelum Masehi, Alexander berhasil mengalahkan kedua suku ini sebelum akhirnya berhadapan dengan Raja Porus dari Paurawa dalam Perang Sungai Hydaspes pada 326 sebelum Masehi. Porus menerjang pasukan Alexander dengan bala tentara gajah dan bertempur dengan sangat gagah berani, sekalipun akhirnya dipaksa mengakui keunggulan militer Alexander. Meskipun kalah, kegagahan Porus justru memicu kekaguman Alexander hingga melantiknya menjadi penguasa atas wilayah yang bahkan lebih besar dari kekuasaan Porus sebelum perang. Kuda sakti Bucephalus juga menemui ajal dalam perang ini dan Alexander memberi nama Bucephala pada satu dari dua kota yang didirikannya sebagai penghormatan abadi atas jasa kuda tersebut. Alexander berniat melanjutkan penaklukan militernya dengan menyeberang sungai Gangga, namun anggota pasukannya yang kehabisan tenaga pasca pertempuran hebat melawan Raja Porus. Menurut sejarawan Arrian,
Alexander kehilangan 1.000 bala tentara dalam perang tersebut. Balik membangkang titah sang jenderal dan menolak bergerak maju. Alexander berupaya keras melakukan segala ragam bujukan namun tetap gagal memenangi hati bala tentaranya hingga terpaksa menuruti keinginan mereka dan membatalkan rencana penaklukan India. Dia membagi dua kekuatan pasukan dengan memulangkan setengah jumlah tentaranya menuju Susa menggunakan jalur laut melalui Teluk Persia di bawah komando Laksamana Nearchus dan membawa balik separuh sisanya dengan bernapak tilas melintasi gurun Gedrosia. Alasan utama pembagian pasukan ini belum diketahui dan masih menjadi perdebatan para sejarawan hingga saat ini. Jelasnya, sekalipun telah mengurungkan niat menaklukkan India, Alexander tetap mengambil jeda untuk bertempur dan menaklukkan berbagai suku yang melawan di sepanjang rute menuju Susa. Pada gilirannya, ganasnya medan gurun ditambah banyaknya pertempuran yang dihadapi balik mengharuskan Alexander dan pasukannya membayar dengan harga amat tinggi yakni kehilangan bala tentara dalam jumlah signifikan saat mereka mencapai gerbang kota Susa pada 324 sebelum Masehi. Sekembalinya dari medan laga, Alexander mendapati banyak satrap yaitu pejabat wilayah setingkat gubernur yang diamanati memegang tampuk kepemimpinan balik menyalahgunakan kekuasaan mereka. Kejahatan ini segera direspon dengan terbitnya perintah eksekusi atas semua pejabat korup, termasuk bagi mereka yang berani menjarah dan merusak makam Cyrus yang agung di bekas ibu kota Kekaisaran Ahemania, Pasar Gadai. Alexander juga menitahkan restorasi makam dan ibu kota kuno tersebut seraya mengambil berbagai kebijakan untuk mengambil hati sekaligus mempersatukan tentaranya dengan penduduk asli guna memadukan kebudayaan Persia dan Makedonia. Salah satu kebijakan ini adalah melaksanakan perkawinan massal di kota Susa dengan menikahkan para pejabat senior Makedonia dan wanita bangsawan dari Persia. Lagi-lagi, banyak anggota pasukannya keberatan atas penyatuan budaya ini dan berangsur mengkritisi cara berbusana dan berperilaku ala tradisi Persia yang telah diadopsi Alexander pribadi sejak 329 sebelum Masehi. Mereka bahkan menolak pemberian promosi militer pada bangsa Persia yang membawahi bangsa Makedonia, termasuk perintah Alexander sendiri untuk menggabungkan unit ketentaraan dari kedua bangsa tersebut. Alih-alih peduli dengan keberatan ini, Alexander justru melantik bangsa Persia dan memberikan mereka posisi penting dalam kemiliteran, bahkan menganugerahkan pangkat dan gelar tradisional bangsa Makedonia kepada tentara Persia. Alhasil, kekukuhan sikap Alexander berhasil membuat gentar pasukan Makedonia hingga kembali bersedia menuruti keinginan pimpinannya. Sebagai itikat baik sekaligus balas jasa atas kepatuhan ini, Alexander mengembalikan pangkat dan gelar tradisional pada tentara Makedonia seraya menitahkan pesta komunal besar-besaran untuk makan dan minum bersama semua anggota pasukannya. Juga pada saat yang sama, Alexander telah menganulir kebiasaan proskinesis atas dalih keberatan para pasukannya namun tetap melihat dirinya lebih sebagai Raja Persia ketimbang Makedonia. Pada masa yang bersamaan di kisaran 324 sebelum Masehi, Hephaestion yang merupakan sobat sepanjang hayat sekaligus pemegang komando tertinggi setelah Alexander, wafat akibat sejenis demam meskipun ada laporan yang menyebut penyebab kematiannya akibat diracun. Apapun penyebabnya, tak satu pun sejarawan bersilang pendapat perihal duka cita mendalam yang dirasakan Alexander akibat kepergian sahabatnya. Sejarawan Plutarch bahkan menyatakan Alexander membantai bangsa Chosaya di kota tetangga sebagai simbol sesaji bagi kawannya, dan sejarawan lain, Arrian, mencatatkan Alexander menitahkan agar para tabib yang merawat Hephaestion dieksekusi gegara gagal menyelamatkan nyawa sahabatnya. Semua surai dan ekor kuda juga dipotong sebagai simbol pernyataan duka dan Alexander menolak untuk melantik, pun sekedar mencari pengganti Hephaestion dalam posisinya sebagai komandan tertinggi unit kavaleri. Alexander meninggalkan makan dan minum seraya menyatakan masa berkabung bagi seluruh wilayah kekaisarannya sekaligus menyelenggarakan upacara pemakaman sahabatnya melalui prosesi yang hanya pantas diberlakukan bagi para raja.